Sekarang saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira yang lalu-lalu tahun 2024 bagaimana kondisi doa kita? Bagaimana kondisi doa kita? Kalau kita tidak pernah berdoa, berarti firman Tuhan hari ini tidak cocok untuk kita. Karena temanya jangan berhenti berdoa. Dan saudara sebelum dikhotbahkan sudah menaatinya, yaitu sudah berhenti berdoa. Sehingga percuma kalau disampaikan jangan berhenti, wong tidak pernah melakukan. Tapi kalau saya mencoba menebak beberapa hal, mungkin kondisi doa kita seperti ini. Kita tidak berdoa. Jujur saja beberapa orang tidak berdoa. Bahkan yang mengagetkan adalah saya pernah berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dia tidak berdoa. Dia hanya berdoa di gereja saja. Tidak punya kehidupan pribadi di dalam doa. Atau mungkin di antara kita ada yang berdoa tetapi tidak tekun berdoa. Berdoanya hanya ya kalau ingat, kalau ada waktu. Berdoanya hanya kalau makan. Biasanya kalau ditanya sehari berdoa berapa kali? 3 kali. Mengapa 3 kali? Karena makannya 3 kali. Berarti kalau tidak makan, tidak berdoa. Mungkin kita berdoa tapi tidak tekun. Atau mungkin kita tekun berdoa tetapi dengan konsep yang keliru. Jadi tekun, benar-benar tekun berdoa, sungguh-sungguh di dalam berdoa, tapi konsep doanya salah, yang didoakan salah, cara berdoanya salah. Dan saya berasal dari satu gereja yang sangat menekankan doa. Saya bersyukur, saya bertobat di sana, saya melayani di sana, saya dipersiapkan dalam pelayanan di sekolah teologi, juga di sebuah gereja yang sangat-sangat menekankan doa. Dulu almarhum Gembala Pusat itu kalau sehari berdoa 9 jam, saudara. Jadi 3 jam pagi, 3 jam siang, dan 3 jam malam. Kami sebagai mahasiswa teologi di sana, saya masih ingat di awal-awal kami itu berdoa pagi 1 jam, malam 1 jam. Di tengah-tengahnya teman-teman saya juga berdoa. Jadi bayangkan ya, minimal dulu waktu saya sekolah Alkitab, minimal saya dalam sehari berada di ruang doa 2 jam. Saya menegaskan berada di ruang doa karena memang tidak selalu berdoa di sana. Karena lebih banyak tidurnya, lebih banyak capeknya dan sebagainya. Tapi saya tahu beberapa teman saya konsepnya benar dan berdoa dengan benar. Tapi juga saya sering melihat ada orang-orang tertentu yang doanya luar biasa sungguh-sungguh tetapi konsepnya tidak benar. Nah, kalau saudara berada dalam posisi salah satu tadi, tidak berdoa atau tidak tekun berdoa atau tekun berdoa tapi konsepnya salah, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca teks kita dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya memulai lebih dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin, amin. Saya percaya setiap kita sudah pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini. Dan saya tebak favorit kita itu adalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apakah Allah akan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa kita? Jawabannya tidak. Allah akan segera mengabulkan doa kita.
Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar hamba Tuhan menerangkannya begini. Saudara, kunci keberhasilan doa itu adalah terus berdoa. Kunci keberhasilan doa adalah terus berdoa. Saudara minta lagi sama Tuhan, belum dijawab, minta lagi, minta lagi. Akhirnya Tuhan merasa terganggu. Dan Tuhan berkata, arek iki ganggu terus ya. Dipikir urusanku cuma ngurusin dia saja. Daripada Allah merasa terganggu, lalu Allah mengabulkan doanya. Siapa yang mungkin pernah mendengarkan model khotbah semacam ini? Jadi Allah itu nggak mau, tapi didatangi terus itu. Diajak ngobrol, dimintain terus gitu kan ya. Wah, lama-lama Allah, udahlah, kasih saja. Itu sama seperti kalau saya perhatikan beberapa pengemis yang ada di perempatan jalan kan begitu ya saudara ya. Pertama kali kalau minta gitu kan di sebelah mobil gitu kan ya. Mintanya itu gini sambil senyum. Nanti kalau kita bilang nggak ada uang gitu. Tanda gini nggak mau kasih gitu kan ya. Terus wajahnya senyum itu mulai hilang. Kemudian dia mulai gini. Terus setelah itu saudara tetap nggak kasih, mulai apa? Agak nunduk gini kan ya, kayak lemes-lemes gitu. Terus ngomong, saya sudah 3 hari nggak makan gitu. Dipikirnya kita nggak pernah merasakan 3 hari nggak makan. Saya dulu juga sering 3 hari nggak makan, tapi tidak sesemangat dia yang ada di perempatan jalan itu kan. Tapi itulah kita. Jadi kalau kita minta sesuatu dari orang tidak dikasih, terus apa? Minta terus, minta terus, minta terus. Akhirnya Tuhan kasih. Jadi rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan adalah minta. Pada waktu Tuhan tidak mau kasih, rahasia mengubah Tuhan adalah minta, minta, dan minta. Dan bukan cuma itu, beberapa orang menafsirkannya begini. Tuhan itu pasti mengabulkan saudara. Bukan nanti saudara. Kalau saudara minta dengan penuh iman, Allah tidak punya pilihan. Kalau saudara minta dengan penuh iman, saudara nggak perlu menunggu. Allah segera menjawab doa saudara saat ini juga. Haleluya. Tapi kalau kita baca dengan teliti, apakah teks ini maksudnya begitu? Menurut saya tidak saudara. Kalau kita membaca teks ini, apakah teks ini mengajarkan bahwa doa kita langsung dikabulkan jika punya iman? Langsung dikabulkan jika kita terus-menerus mengganggu Allah dengan doa-doa kita? Jawabannya adalah tidak. Coba ingat ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini tujuannya apa? Supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya kita itu jangan jemu-jemu berdoa. Supaya kita jangan berhenti berdoa. Berarti mengasumsikan menunggunya pendek atau lama. Pendek atau panjang? Singkat atau lama? Lama banget. Ya kalau misalnya minta langsung dijawab, buat apa dinasehati supaya tidak jemu-jemu berdoa? Dinasehati supaya jemu-jemu berdoa itu berarti mungkin kita sudah melakukannya tapi mungkin nggak dijawab-jawab, sehingga pada akhirnya kita merasa percuma berdoa. Dan jangan salah ya, di akhir dari perumpamaan ini dikatakan apa? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Doa ini jawabannya berkaitan dengan kedatangan anak manusia yang kedua kali. Sehingga kalau ditekankan saudara hari ini berdoa, besok saudara mendapatkan jawabannya, tidak cocok dengan ayat ini. Karena ayat ini bukan bicara tentang kecepatan Allah menjawab doa kita. Ayat ini berbicara tentang kita yang terus-menerus tekun berdoa. Sekali lagi, teks ini tidak bicara tentang kecepatan Allah menjawab doa kita. Teks ini berbicara tentang kepastian bahwa Allah akan menjawab doa kita. Karena itu kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Nanti kita akan lihat secara lebih detail, tapi saya ingin kita paham dulu bahwa latar belakang perumpamaan ini adalah tentang akhir zaman dan penganiayaan. Teks kita itu di Lukas pasal 18 dan kita tidak boleh memisahkannya dari pasal 17, yaitu ketika Tuhan Yesus bicara tentang akhir zaman di ayat 20-32, bicara tentang penganiayaan di ayat 33-37 pasal 17. Setelah ini baru pasal 18 bicara tentang doa.
Atau dengan kata lain, sebetulnya konteks mula-mula dari doa yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya berdoa agar Allah segera datang untuk menghakimi orang fasik yang menganiaya mereka dan membela orang-orang benar. Konteksnya itu adalah Allah datang membenarkan, bukan mengabulkan. Saya ulang sekali lagi, konteksnya adalah supaya Allah datang membenarkan, bukan mengabulkan. Itulah sebabnya perumpamaannya tentang konteksnya hukum. Ada hakim, ada janda yang minta perkaranya dibela, dan kata yang dipakai di sana bukan hakim mengabulkan permintaan perempuan, tetapi hakim apa? Membenarkan janda itu. Konteksnya ini memang tentang Allah yang dinantikan untuk membela orang-orang benar. Karena orang-orang benar sedang dianiaya dan tidak tahu penganiayaannya sampai kapan. Apakah bertambah baik atau mungkin tambah ringan penganiayaannya. No one knows. Sehingga kita perlu berdoa, dan doa ini bicara di dalam konteks itu. Dan saya tahu penjelasan ini membuat saudara bertanya, Pak, boleh izin pulang duluan enggak? Karena saya merasa tidak dianiaya dan saya merasa ini belum akhir zaman. Nah, maksud saya menjelaskan konteks tadi adalah kita mengenali prinsipnya. Prinsip apa yang benar di sini kita bisa terapkan untuk doa-doa yang lain. Kalau saudara berada dalam situasi yang mirip secara prinsip dengan bagian ini, misalnya nih, saudara sedang diperlakukan tidak adil oleh orang lain dan saudara berdoa. Atau saudara itu sedang dijahatin oleh orang lain. Saudara berdoa terus menerus dan Tuhan belum jawab. Maka khotbah hari ini untuk saudara-saudara yang seperti itu. Tapi kalau saudara berpikirnya begini, saya punya resolusi tahun 2025, saya punya 10 mobil sport yang sangat fancy, yang harganya paling murah 2M. Maafkan Bapak Ibu Saudara, salah gereja. Dan kalau pakai teks ini, berarti salah menggunakan teks ini. Karena teks ini berbicara tentang orang-orang benar yang mengalami penganiayaan, yang mengalami tekanan dari orang-orang lain, dan mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian. Kurang lebih konteksnya semacam itu, tapi bisa diaplikasikan untuk konteks yang lain. Sekarang saya akan mulai menjelaskan perumpamaan ini satu persatu. Ada 3 bagian besar. Pertama, tujuan perumpamaan ini apa? Saya jelaskan di awal. Lalu isi perumpamaannya apa? Dan yang terakhir adalah maksud atau arti perumpamaannya. Tujuan, isi, dan artinya, maksudnya. Mari langsung saja kita melihat tujuan perumpamaan. Ada di ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi kata harus di sana. Saya suka dengan kata harus. Berarti doa itu bukan nasihat. Saudara berdoa itu bukan nasihat, bukan masukan, bukan usulan. Di sini bukan sedang dikatakan demikian. Kalau keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, ada salah satu jalan keluar nih, kamu bisa coba. Kalau kamu mau ya, no offense ya, boleh diambil. Kalau merasa ada cara lain, ya silahkan dilakukan. Tidak sih. Yesus mengatakan ini harus dilakukan. Berarti berdoa di sini dengan tidak jemu-jemu adalah keharusan, perintah dari Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah tidak jemu-jemu itu artinya apa? Anak muda di sini tahu artinya jemu. Jemu. Tahu? Enggak tahu ya. Jemu-jemu itu apa? Anak muda enggak tahu. Orang tua, jemu-jemu itu apa? Bosan biasanya. Kita memahaminya secara umum, jemu-jemu itu artinya bosan. Karena ngomong itu aja, bosan. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam bahasa
Yunaninya, kata ini artinya bukan bosan sebetulnya. Artinya itu adalah bisa kehilangan hati. Beberapa versi menerjemahkannya gitu, bisa menyerah. Tetapi juga bisa artinya menjadi lemah. Jadi bukan masalah bosan berdoa, bukan. Tetapi masalah kehilangan hati, menyerah atau menjadi lemah. Dan mengapa kok bisa menjadi lemah? Mengapa saudara ketika berdoa bisa kehilangan hati? Manapun terjemahan yang benar, tidak penting untuk kita sekarang. Pertanyaan saya tetap sama. Kapan atau mengapa saudara mengalami kejemuan dalam berdoa? Mengapa? Pernah nggak mendoakan sesuatu terus berhenti mendoakan? Pernah. Saya dulu doa minta pacar, minta istri. Setelah dapat saya berhenti berdoa. Sebab kalau enggak saya berhenti bernafas kalau doa saya didengar istri saya, ya. Kita ini biasanya berhenti berdoa kalau dijawab, benar ya kan? Tapi kita juga seringkali mau berhenti berdoa karena nggak yakin. Kita tuh give up. Kita merasa bahwa nggak mungkin lah, udahlah berdoa sampai kapan? Nah, kurang lebih perasaan murid-murid yang mendengarkan pasal 17 seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini akhir zaman loh ya. Nanti di akhir zaman, kamu akan dianiaya loh ya, siap-siap. Dan murid-muridnya tanya, kapan engkau datangnya Tuhan? Tidak ada yang tahu. Anak manusia juga tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Jadi dalam kapasitas Yesus sebagai manusia, Yesus mengasosiasikan dirinya dengan murid-murid. Bahwa tidak ada ciptaan yang tahu, itu urusan pencipta. Nah, bayangkan murid-murid dianiaya. Terus tanya sama Tuhan, kapan Tuhan datang? Tuhan jawabnya, nggak tahu. Tuhan cuma menerangkan, aku dibelikan tiket itu cuma sekali jalan, one trip. Bukan round trip. Jadi seolah-olah murid-murid ini harus menebak kapan datang, kapan datang, kapan datang. Lama-lama jemu nggak sih? Saudara lebih milih diberi beban 5 kilo untuk dibawa, tapi selama 1 tahun. Atau saudara milih 100 kilo dalam 5 hari. Saya sudah bisa menebak, saudara. Kita akan milihnya 100 kilo dalam waktu yang pendek. Kenapa? Karena kita biasanya menyukai kepastian. Bayangkan saja saudara diberi beban tanpa tahu berapa lama saudara akan menanggung beban itu. Saudara diberi pilihan, mau beban yang lebih berat tapi waktunya lebih singkat dan lebih pasti. Secara natural, kita semua secara alamiah suka kepastian. Nah, disinilah murid-murid perlu dikasih tahu, kamu jangan jemu-jemu berdoa. Tapi jemu-jemu di sini lebih ke arah konsistensi daripada durasi. Jadi jangan dibayangkan gini, jangan jemu-jemu berdoa itu berarti berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Istrinya minta tolong apa? Jangan lagi berdoa terus gitu kan. Nah, sudah lihat, wah istri repot nih, anak nakal-nakal nih. Wah sebentar lagi mesti diminta tolong nih. Langsung ngambil Alkitab, buka Alkitab, terus berdoa gitu kan ya. Menuruti firman Tuhan ini. Enggak sih, maksudnya jangan jemu-jemu berdoa, itu lebih ke arah konsistensi. Jadi saudara mendoakan hal yang sama, doakan hal yang sama. Besoknya doakan hal yang sama, minggu depan doakan hal yang sama, sampai Tuhan menjawab doa saudara. Itu tujuannya, supaya kita jangan berhenti berdoa. Karena di depan itu penuh ketidakpastian dan kita cenderung mau berhenti. Sekarang kita lihat isi perumpamaannya. Kalau kita mau melihat isi perumpamaannya, kita cukup kaget karena ada banyak hal yang kita mau tahu tidak dikasih tahu di teks ini. Saudara kepengen tahu nggak janda ini muda atau tua? Pada waktu saudara selama ini baca, bayangan saudara janda di sini tua atau muda? Tua. Tapi lo nggak ada keterangan tentang umurnya dia. Coba saya tanya lagi ya. Janda ini masalahnya perdata atau pidana? Kita cenderungnya perdata karena menebak apa? Belalah hakku.
Tapi ternyata setelah saya cek di bahasa Yunani, tidak ada kata hak di situ. Janda ini cuma minta, benarkan aku melawan lawanku. Jadi berilah keadilan untuk aku. Berarti kan bisa perdata, bisa pidana. Saudara mau tahu banyak hal tentang janda ini, terbatas sekali. Sama seperti kalau saudara mau tahu banyak hal tentang hakimnya, saudara juga terbatas sekali. Apakah hakim ini Yahudi atau Romawi? Kalau seandainya dia Yahudi, apakah dia itu hakim sipil atau hakim religius? Karena kan di dalam pemerintahan Romawi, orang Yahudi diberi otonomi tertentu. Untuk kasus-kasus ini urus sendiri. Tapi untuk kasus-kasus lain, terutama yang melibatkan hukuman mati, harus melalui pejabat Romawi. Di luar itu, boleh ngurus sendiri. Nah, pada waktu kita bicara tentang peradilan Yahudi, juga ada beberapa cabangnya. Ada hakim yang sifatnya religius. Itu memutuskan apakah seseorang melanggar Taurat, melanggar iman, dan sebagainya. Itu ada sendiri tuh. Tapi di sini kemungkinan besar hakim di sini mungkin kalau dia orang Yahudi, kalau saya nggak bisa memastikan, mungkin dia bukan hakim religius tetapi hakim sipil. Mengapa? Karena orang ini tidak takut terhadap Allah. Kalau dia tidak takut terhadap Allah, berarti kemungkinan besar dia bukan hakim yang sifatnya religius. Saudara, semua keterbatasan ini membuat kita kadangkala merasa tidak nyaman. Tapi saya mau mengajarkan doktrin penting di sini. Alkitab bersifat cukup, sufficient. Bukan lengkap, complete. Bukan ya, bukan lengkap. Jadi ketika kita mengatakan the Bible is perfect, bukan dalam pengertian complete, bukan. Sempurna tapi bukan dalam pengertian lengkap. Sempurna dalam arti semua yang dituliskan di situ dapat dipercaya, benar. Jadi kita harus menghadapi satu kenyataan yang akan menolong iman kita, yaitu Alkitab kita tidak lengkap. Sudah jelas kok di Yohanes pasal 20 bagian akhir, Yohanes pasal 21 bagian akhir, penulisnya ngaku masih banyak yang dilakukan Yesus yang tidak ditulis di dalam kitabnya. Dan ini memberitahu kita, saudara, kalau Alkitab tidak bilang, jangan kita terlalu dogmatis di situ. Kalau Alkitab tidak bilang, jangan kita terlalu dogmatis di situ. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, saya seminar bareng dengan salah satu profesor sains. Jadi tandem, dia profesor Kristen. Saya pembicara. Yang mengagetkan saya adalah di tengah seminar, justru dia menyerang pandangan saya. Karena saya memiliki pandangan penciptaan itu bukan 6 kali 24 jam. Saya menafsirkan hari di Kejadian 1 itu bukan 24 jam. Dan dia ngotot itu 24 jam. Saya memberitahu dia bahwa Alkitab tidak memberikan bukti yang memadai ke arah sana. Jadi kita harus leave it open. Yang menentukan usia bumi bukan pendeta, tetapi ilmuwan. Kenapa? Alkitabnya terbatas, saudara. Jadi jangan sampai misalnya saya mentang-mentang saya seorang pendeta, saya belajar Alkitab, maka untuk semua urusan saya yang lebih tahu dari semua orang. Menurut saya itu naif dan itu arogan. Alkitab tidak bicara tentang semua hal, tapi Alkitab bicara secara cukup. Yang penting-penting untuk menghidupi keselamatan, semua sudah ada di Alkitab. Kita tidak kekurangan tuntunan dari Alkitab. Yang setuju katakan amin. Kita tidak kehilangan tuntunan dari Alkitab untuk menghidupi hidup kita. Tetapi kita tidak bisa menjadikan Alkitab itu seolah-olah dia adalah Google atau situs AI dan sebagainya. Saudara mau tahu apa-apa, buka Alkitab, ada di sana. Tidak sih. Nah, berdasarkan data yang terbatas tentang janda, tentang hakim, mari sekarang kita lihat. Yang Alkitab tidak buka berarti nggak seberapa penting, nggak usah diurusin. Yang Alkitab buka berarti penting dan kita harus fokus ke sana. Coba sekarang kita lihat janda ini. Janda ini melakukan apa kepada sang hakim? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia menyusahkan. Dikatakannya bahasa Indonesia menyusahkan, dalam bahasa Yunani parekokopon. Parekokopon itu artinya kayak kita memberikan beban kepada orang lain.
Makanya New International Version dan English Standard Version menerjemahkannya terus-menerus mengganggu. Karena dari kata kerja yang dipakai, tindakannya itu memang terus-menerus. Terus-menerus memberikan beban. Terus-menerus memberikan beban. Makanya banyak versi Inggris menerjemahkannya bukan menyusahkan saja, tapi mengganggu. Tapi saya suka terjemahan New Living Translation. Tidak hurufiah, tapi lebih mewakili anak-anak muda gitu kan. Terjemahannya, this woman is driving me crazy. Gitu. Keren ya terjemahannya ya. Makanya saya percaya saudara suka terjemahan yang ini. Nah, bukan hurufiah, tapi lebih bisa menerangkan perasaannya seperti apa saudara. Benar-benar mengganggu banget. Benar-benar mengganggu sekali. Saudara pernah terganggu, itu satu hal. Tapi saudara terus-menerus diganggu, itu dua hal yang berbeda. Saya baru saja pergi ke kafe dan ini masukan penting untuk kita semua, pelajaran buat saya. Udah bersama keluarga duduk satu meja, meja di depan saya itu anak-anak muda, tapi ya bukan muda banget lah, mungkin fresh graduate atau mungkin orang-orang yang baru kerja begitu kan. Mereka main sesuatu saudara dan suaranya kencangnya luar biasa. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk pindah meja. Mengganggu. Tapi saya kasih tahu, tidak apa-apa. Mereka datang duluan, kita baru datang kemudian. Jadi ya sudahlah, dibiarkan. Yang punya kafe juga nggak menegur ya kan. Lebih baik kita mengalah, kita cari meja yang lain. Nah, saya membayangkan ya, itu peristiwanya kan terjadi, mengganggu, terus bisa ditinggal. Bisa bayangkan kalau itu mengganggu dan terus-menerus. Tiap minggu, tiap hari gitu, tiap jam gitu. Wah, hakim ini benar-benar terganggu. Dan mungkin saudara berkata, seberapa terganggunya, kita ditolong dengan kalimat lain yang dipakai di sini. Hakimnya itu akhirnya mengabulkan karena dia takut atau tidak mau diserang. Jadi ada kata menyerang aku. Dan kata Yunani yang dipakai di sini cukup bagus ya. Hupopiazo. Hupopiazo itu kalau diterjemahkan secara hurufiah, hupo itu di bawah gitu saudara. Jadi piazzo itu memukul mata tapi bagian bawah. Jadi membuat mata orang lebam, hitam-hitam. Nah itu yang dimaksud di sini. Secara hurufiah begitu. Tapi bukan berarti jandanya datangi hakim dan tiap hari hakimnya dipukul. Pasti bukan. Bukan hurufiah, figuratif. Nah ketika kita bicara tentang figuratif, artinya apa ini saudara? Artinya bisa dua. Bisa janda ini mengganggu terus dan hakimnya berkata begini, tak tolonglah, daripada nanti aku tidak tolong, reputasiku tercoreng. Nanti orang akan menganggap bahwa aku ini adalah hakim yang tidak adil. Reputasinya diserang. Tapi menurut saya kok tidak ya? Kenapa? Karena hakim ini mengakui loh bahwa dia itu tidak takut Tuhan. Ingat ya ketika kita tadi baca, ada seorang hakim yang tidak takut Allah dan tidak takut manusia. Lalu hakimnya sendiri setelah diganggu-ganggu, dia berkata apa? Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak takut manusia, tetapi aku takut wanita. Enggak, dia enggak ngomong gitu sih. Dia takut diganggu terus menerus, saudara. Sehingga akhirnya dia mengabulkan, membenarkan sang janda ini. Nah dari sini kok rasanya yang diserang bukan reputasinya. Makanya banyak versi bahasa Inggris, hampir mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya apa? Perempuan ini, janda ini membuat hakimnya itu benar-benar terkuras emosinya. Dia itu kayak habis, robek, lemah. Jadi benar-benar dia itu kayak jadi lemah, letih gitu oleh perempuan ini, saudara. Sebegitunya. Dia mengganggu terus sampai akhirnya hakimnya kehilangan pertahanan emosional. Saya tahu apa artinya bertahan dan apa artinya terus-menerus bertahan. Kadang saudara ditaruh di situasi yang tidak menyenangkan, saudara bisa bertahan. Saya kadang ditaruh di situasi yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan, sangat menyengsarakan. Saya bisa bertahan karena puji Tuhan, saya ini diberi Tuhan. Katanya pain tolerance saya itu cukup tinggi. Jadi orang lain sudah bilang sakit, saya masih belum bilang sakit. Pain tolerance saya cukup tinggi. Tapi endurance saya lemah.
Karena saya kurang sabar. Berapa lama lagi nih? Berapa lama lagi nih? Lama-lama kalau saya ditaruh di tengah situasi yang tekanannya sebetulnya nggak berat, tetapi berlangsung lama, lama-lama bisa habis. Emosi ini itu benar-benar bisa habis. Pernah nggak saudara berada dalam sebuah situasi yang saudara katakan emotionally itu draining, menguras emosi saudara, dan itu yang dialami oleh hakim itu. Jadi janda ini melakukan apa? Dia mengganggu dan dia menyerang. Ternyata walaupun kita semua fokusnya pada janda, kalau kita baca perumpamaan ini dengan teliti, kita tahu isi utamanya bukan janda. Ternyata hakim. Ya benar, perumpamaan ini lebih tentang hakim daripada tentang janda. Kok bisa? Coba ya kita lihat. Hakim itu muncul di awal loh. Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Hakimnya muncul duluan, baru janda. Lalu hakimnya diberi keterangan paling banyak. Janda itu cuma muncul di 1 ayat. Tapi hakim muncul 2, 4, dan 5. Maksudnya yang dilakukan oleh janda ini cuma dicatat di 1 ayat saja. Tapi ayat 2, ayat 4, dan 5 tentang hakim-hakimnya. Bahkan begitu tidak benarnya hakim ini, begitu fasiknya hakim ini, ketika dia membenarkan, alasannya tetap tidak benar. Hakim ini pada akhirnya membenarkan janda, tapi alasannya tidak benar. Alasannya bukan karena dia memandang, ya janda ini memang berhak, janda ini memang tidak salah. Bukan. Alasannya adalah tidak mau diganggu dan tidak mau diserang. Alasannya tidak benar. Dan yang paling eksplisit menurut saya, setelah Yesus menyelesaikan perumpamaan itu, Yesus menutup dengan kalimat ini, ayat 6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Yesus tidak berkata begini, lihatlah apa yang dilakukan janda itu. Bukan loh ya. Camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi tokoh utamanya memang hakim. Dan nanti mengapa kok tokohnya ditaruh di situ bukan janda, nanti kita akan lihat bersama-sama. Sekarang saya akan menerangkan bagian terakhir. Kita sudah belajar isi, tujuan, dan isi. Sekarang kita lihat arti perumpamaannya. Saya bacakan ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberikan tujuan perumpamaan di ayat 1, lalu isi perumpamaan ayat 2 sampai yang kelima. Ayat 6, dia meminta perhatian kita. Kamu fokus jangan pada janda, kamu fokus kepada hakim itu. Dan sekarang ayat 7 dan 8, dia menerangkan maksudnya. Supaya kita menangkap arti perumpamaan ini apa. Sebab kalau nggak diterangkan, kadangkala orang itu bisa salah menafsirkan loh saudara. Misalnya nih, guru sekolah minggu cerita domba yang hilang gitu. Dicari gitu kan ya. Lalu ditanya, adik-adik hari ini kita belajar apa adik-adik gitu kan ya. Tentang domba, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Jawabannya itu bisa salah loh. Kenapa? Karena dia bingung poin yang ditekankan apa. Mungkin dia akan menjawab begini, lain kali Tuhan Yesus kalau menggembalakan harus lebih teliti. Supaya jangan sampai setelah pulang baru sadar ada satu yang ketinggalan. Bisa jadi orang pikirannya ke sana. Loh bisa jadi juga orang nafsirkannya gini nih. Loh, 99 ditinggal. 1 dicari. Wah favoritisme ini. Terus 99 dimakan serigala bagaimana ini? Wah ini nggak benar perumpamaannya. Ayo, pernah mikirkan gitu nggak sih? Nah makanya Yesus itu menebak kita ini sering salah nafsirkan. Sekarang dia kasih tahu tuh inti dari perumpamaan ini apa sih? Inti dari perumpamaan ini sebetulnya kontras antara hakim yang lalim dengan Allah yang benar. Yesus sedang menggunakan metode penafsiran para rabi yang disebut kal vayomer. Kal vayomer itu artinya begini, sesuatu yang benar untuk hal yang kecil, yang sepele, akan lebih benar lagi untuk sesuatu yang sifatnya lebih penting. Seolah-olah Yesus itu sederhananya mau ngomong beginilah.
hakim yang lalim ini akhirnya membenarkan janda itu enggak? Iya. Ini hakim yang lalim. Nah sekarang kamu berdoa kepada siapa? Apakah kamu berdoa kepada Allah yang lalim? Tidak. Engkau berdoa kepada Allah yang benar. Dan bayangkan lagi ya, pikirkan. Ini hakim yang lalim, ini Allah yang benar. Terus hakim ini kenal sama jandanya enggak? Tidak kenal. Punya hubungan khusus enggak dengan jandanya? Tidak punya. Nah sedangkan Allah yang benar membenarkan apa? Orang-orang pilihan. Kita ini punya relasi loh dengan Allah ini. Kalau ini janda dengan hakim nggak ada hubungan personal. Kita punya hubungan personal. Kita ini orang-orang pilihan. Kita ini anak-anak Allah. Janda yang nggak dikenal hakim secara personal aja akhirnya dibenarkan. Apalagi kita. Kita pasti akan dibenarkan. Allah pasti akan bertindak. Jadi kepastiannya bukan diletakkan pada jandanya. Jadi jangan salah. Jangan sampai saudara mengatakan begini. Mengapa doa janda ini dijawab? Karena dia terus-menerus mengganggu. Karena dia terus-menerus menyerang. Itulah sebabnya beberapa orang Kristen kalau doa gini. Tuhan tolong sembuhkan aku. Kalau nggak sembuhkan aku tidak mau melayani lagi. Tuhan tolong buat aku berhasil. Tahun depan terakhir Tuhan 2025. Aku harus punya pacar. Kalau nggak punya pacar, persembahan untuk gereja tak potong 50%. Akhirnya Tuhan kelabakan karena mau dipotong 50% gitu kan. Akhirnya dikasih gitu. Enggak sih. Saudara itu harus berdoa dan yakin dijawab. Bukan karena what you do. Tapi karena who God is. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus tekun berdoa. Yakin doamu dijawab. Not because of what you do. Tetapi because of who he is for us. Siapa Allah bagi kita? Penting daripada apa yang kita lakukan. Atau dalam kalimat saya berkata begini. Kepastian dari jawaban doa ditentukan oleh sifat-sifat Allah. Yaitu keadilan dan kebaikannya. Daripada usaha manusia. Yaitu ketekunan kita. Sekali lagi. Kepastian dari jawaban doa ditentukan oleh sifat-sifat Allah. Daripada usaha manusia. Di dalam cerita ini sudah jelas. Allah itu memang Allah yang benar. Allah yang adil. Allah yang mengasihi orang-orang pilihannya. Dan itu lebih menentukan daripada ketekunan kita. Atau dalam kalimat yang lain, saya membuatnya begini. Keinginan Allah untuk menunjukkan kebenaran dan kebaikannya bagi kita, mendahului dan melebihi keinginan kita untuk mendapatkan pembenaran dan kebaikannya. Keinginan Allah untuk menunjukkan kebenaran dan kebaikannya bagi kita, mendahului dan melebihi keinginan kita untuk mendapatkan pembenaran dan kebaikannya. Saudara, saya kalau berdoa itu pasti dengan iman. Kenapa? Karena saya punya prinsip begini. Allah itu lebih mengasihi saya daripada saya mengasihi diri saya sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudara berdoa, yakin, itu karena saudara tahu Allah mengasihi saudara lebih daripada saudara mengasihi diri saudara sendiri. Allah ingin kita baik-baik saja lebih daripada kita ingin baik-baik saja. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Allah mengasihi kita. Allah akan terus menopang kita. Jadi karena kita punya kepastian, maka sekarang kita berdoanya harus tekun. Tidak jemu-jemu. Tapi bukan cuma tidak jemu-jemu. Saya sekarang dengan cepat akan mengajarkan dari teks tadi bagaimana doa yang tidak jemu-jemu tadi dilakukan dengan benar. Kalau Allah adalah Allah yang baik dan benar, maka doa kita harus berubah. Yang pertama, saudara, kita ini harus bersandar pada Allah. Dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, apakah Allah akan mengulur-ngulur waktu menjawab orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Kata Yunani berseru di sini, boao, itu kata yang muncul beberapa kali di Injil Lukas. Dan ini dipakai untuk seorang ayah yang minta tolong Yesus di Lukas pasal 9. Tuhan tolong anakku, dia anakku satu-satunya. Tolong.
Karena dia dikuasai oleh roh jahat. Dia sangat menderita. Tolong Tuhan. Aku sudah minta murid-muridmu, mereka nggak bisa. Aku minta tolong, Tuhan minta tolong. Kemudian di pasal 18 dipakai untuk seorang buta. Seorang buta yang berseru, Yesus orang Nazaret, tolong aku. Berseru terus sampai murid-murid, orang-orang yang ada di depan terganggu dan berkata, hei diam kamu. Tetap dia berseru, Yesus orang Nazaret, tolong aku. Berarti kata boao di dalam Injil Lukas itu menunjukkan apa? Seruan yang terus menerus karena Allah satu-satunya harapan kita. Kita berseru terus menerus karena tidak ada tempat lain yang kita bisa berseru. Allah adalah satu-satunya harapan kita. Kita kadang-kala berdoa sambil mikir yang lain-lain. Siapa di sini yang berdoa tapi tetap plan B? Seandainya Allah tidak menjawab gitu. Seharusnya kita ini kan begini, membuat plan A, plan B, plan C. Semuanya dibawa kepada Tuhan di dalam doa untuk cari tahu mana kehendak Tuhan. Kan harusnya begitu kan ya. Jadi kita buat beberapa rencana yang menurut kita terbaik, lalu kita bawa kepada Tuhan untuk diuji. Rencana mana nih yang sesuai hatinya Tuhan. Tapi ada juga loh orang yang malas membuat rencana itu, dia langsung datang kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan aku minta ini. Tapi pada waktu minta sama Tuhan, dia tuh sudah punya pikiran gini, ya belum tentu Tuhan kasih. Jadi aku siapkan plan B aja. Kalau Tuhan lagi repot, gak bisa tolong, ya sudah mungkin ada yang lain yang bisa tolong. Kalau Yesus Kristus gak bisa tolong, siapa tahu ada yang bisa menolong. Itulah sebabnya walaupun Kristen, tapi usahanya masih aja saudara. Pakai inilah, pakai pelaris lah, pakai itulah dan seterusnya. Kenapa? Karena dia pikir siapa tahu Allah repot. Kan Allah lagi repot ngurusin perang Rusia Ukraina, lagi ngurusin situasi geopolitik. Allah nggak sempat ngurusin kita yang kecil-kecil gitu kan ya. Jadi yang kecil-kecil ya kita berdoa sebagai formalitas saja gitu kan. Setelah itu kita udah nyiapin nih planning yang lain. Bukan sih. Berdoa meyakini bahwa Allah baik, itu berdoa terus-menerus dengan berkata, Tuhan siapa yang aku harapkan kecuali Engkau. Walaupun disuruh diam oleh murid-murid, tapi orang butanya tetap berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu loh saudara. Walaupun ada halangan, kita tetap berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang kedua, selain bersandar pada Allah, kita juga meyakini karya Allah. Saudara, ada satu bagian yang cukup menyulitkan di sini, membingungkan. Karena doanya kan supaya kita jangan jemu-jemu. Berarti nggak tahu sampai kapan kita harus berdoa. Tetapi di ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Apakah Allah akan mengulur-ngulur waktu? Jawabannya tidak. Allah segera membenarkan mereka. Kita jadi bingung. Loh sebetulnya jawaban doanya itu segera atau tidak? Kalau segera, mengapa diajarkan jangan jemu-jemu berdoa? Harusnya Yesus mengajarkan supaya siap-siap menerima jawaban doa. Bukan supaya jangan jemu-jemu berdoa. Jadi menurut saudara, ini sebetulnya cepat atau lambat ini jawaban doanya. Ternyata rahasia untuk memahami ini ada pada konsep teologi yang disebut realized eschatology. Akhir zaman yang sudah terwujud. Maksudnya begini saudara, konsepnya adalah already but not yet. Sudah tapi belum. Dalam arti begini, Allah sudah berkarya, Allah sudah bekerja, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tetapi nanti dia akan menuntaskannya. Kelak dia akan menuntaskannya. Itu yang disebut already. Karena apapun yang kita nantikan di sana sudah terjadi di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Amin. Tetapi penuntasan semuanya masih nunggu nanti. Realize eschatology already but not yet. Nah ketika kita berdoa, kita tuh perlu meyakini karya Allah seperti ini saudara. Dalam khotbah saya yang lalu, saya menyinggung tentang satu lagu yang bagus sekali. You Already Won. Karangan dari Shane and Shane. Dan di dalam liriknya saya sudah pernah tampilkan dalam khotbah saya, dalam slide saya. Dikatakan demikian.
I don't know what you are doing, but I know what you have done. Kita mungkin sekarang tidak tahu what He is doing for us. We cannot see His hands working in our life. Tapi ketika saudara nggak bisa melihat tangannya sedang bekerja sekarang, saudara toleh ke belakang dan saudara tahu He has done it. He has done it. And because He has done it, He will do it again. Itulah keyakinan kita kepada Allah, saudara. Kita percaya Allah akan menuntaskannya, saudara. Dalam kalimat saya berkata begini. Pada saat Allah berjanji, Dia langsung mulai. Perhatikan. Pada saat Allah berjanji, Dia langsung mulai untuk menepati. Walau hasil dari keseluruhan prosesnya baru akan terlihat nanti. Hasilnya nanti. Tapi jangan pikir Allah itu seperti saudara yang kerjanya mendadak-mendadak. Enggak sih. Begitu Allah berjanji, Allah sudah mulai menggenapinya. Yang setuju katakan amin. Kok kurang yakin wajahnya kelihatannya. Saudara belum puas ya kalau Allah belum selesai ya gitu. Belum bisa bersyukur kalau Allah belum selesai. No, saudara, di awal tahun ini saya ingin berkata kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Allah sudah mulai bekerja dalam diri kita. Amin. Dia sudah mulai bekerja di dalam diri kita. Mungkin saya berkata, tapi aku nggak lihat tangannya bekerja. Nanti semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas. Tapi Dia tidak pernah berjanji lalu menunggu berikutnya menepati. Tidak. Begitu Dia berjanji, Dia langsung mulai untuk menggenapinya. Dan yang terakhir, saudara, kita bukan cuma bersandar pada Allah, meyakini karya Allah, tetapi juga beriman kepada Allah. Dikatakan di bagian terakhir, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman di sini bukan keyakinan yang besar, bukan. Itu sudah ada di poin-poin di atas. Iman yang dimaksud di sini dalam konteks penganiayaan. Ketika kita dianiaya, ketika kita mengalami berbagai macam hal yang jahat di dalam hidup kita, apakah kita masih beriman kepada Allah? Apakah di tengah ketidakberdayaan kita begitu banyak tekanan, orang berbuat jahat, memfitnah kita, merancangkan yang jahat terhadap kita, ketika kita kehilangan kontrol atas keadaan kita, bisa tidak kita berkata begini, Tuhan, the only reason I still believe is because you love me more than I love myself. Saudara, ada waktunya kita dibawa Tuhan pada situasi seperti itu. Ketika kita melihat sekeliling kita nggak punya alasan untuk percaya. Cuma satu alasan, bahwa Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu cukup untuk kita. Saya sungguh rindu semua saudara di tengah situasi yang tidak menyenangkan, pada akhirnya bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang saya akan tutup dengan satu ayat tentang Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, perhatikan, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, percayalah, Kristus sudah memberikan teladan bagaimana kita bersandar pada Allah, meyakini karya Allah, dan beriman kepada Allah. Bahkan di tengah situasi yang sama sekali tidak menyenangkan. Dia sudah memberikan teladan. Tapi bukan cuma teladan, tapi Allah sudah memberikan bukti untuk kita. Allah baik dan Allah itu benar. Dan ini dibuktikan di kayu salib. Pengorbanan di kayu salib yang sedemikian besar membuktikan bahwa Allah sangat peduli dengan kasih, kebenaran, dan keadilan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan mungkin saudara bertanya, di mana Allah? Apakah Allah peduli? Jawaban saya adalah, lihat kepada salib Kristus. Di salib itulah kita melihat dengan jelas kasih, kebenaran, dan keadilan. Di kayu saliblah semua ini berjumpa menjadi satu. Kalau Allah tidak peduli dengan keadilan, kebenaran, dan kasih, untuk apa Dia membiarkan anaknya mati di kayu salib untuk kita? Sehingga yang terakhir saya ingin berkata kepada saudara, sudah sepatutnya
kita terus-menerus bertekun dalam doa. Karena meyakini bahwa Allah dapat dipercaya. Dia sudah membuktikannya. Tidak menyayangkan anaknya sendiri mati di kayu salib, supaya saudara tahu dia sangat peduli dengan kasih, kebaikan, dan keadilan. Apakah Allah yang semacam ini akan berdiam diri ketika saudara ditekan, diperlakukan tidak adil, dicurangi orang? No. Saudara bisa percaya, you can trust him, karena dia sudah melakukannya. Dan saya percaya dia akan melakukannya lagi. He has done it, and he will do it again. Saudara yang sudah berhenti berdoa, yuk ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa lagi, memulai semuanya yang baru. Saudara mungkin sudah kecewa dengan Tuhan karena permintaanmu gak dijawab oleh Tuhan. Ayo, tahun yang baru saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau memulai semuanya baru. Mari kita tunduk kepala.